Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi ke channelku, Cornella Channel. Halo semuanya, gimana kabarnya? Semoga baik-baik aja ya. Dan semoga teman-teman tetap semangat untuk nontonin setiap kontenku sampai akhir, oke? Nah, di video kali ini aku mau share tentang gimana cara aku pilih saham. Dan di sini nanti aku bakal share 3 cara aku gimana aku pilih saham sih untuk secara jangka panjang. Atau lebih tepatnya gimana sih aku pilih saham sebagai investor. Karena sebenarnya pada dasarnya aku izin cerita dulu ya. Karena tujuan aku itu adalah untuk menjadi investor, bukan trader. Ya trader sekali-kali lah, karena emang nggak punya waktu untuk mantengin pasar atau market, karena aku juga kerja dari hari Senin sampai Jumat, dan ya paling kalau mantengin pasar ya sekali atau seselonya pada saat kerja kayak gitu. Nah tapi beda lagi nanti kalau tujuannya untuk trader, video ini sebenarnya nggak bakal bisa kalian terapkan gimana cara untuk menjadi trader, karena pada dasarnya video ini ditujukan atau dikhususkan untuk teman-teman yang ingin menjadi investor jangka panjang. Nah, terus nanti aku bakal share nih 3 cara aku gimana pilih saham yang bagus. Nah, sebenarnya 3 cara ini selalu aku gunain loh untuk beli saham, apalagi aku mau beli saham yang baru aku tahu, kayak gitu. Nah, mari kita mulai dengan cara yang pertama. Cara yang pertama, kita harus tahu nih bisnis modelnya. Dia tuh jualan apa sih? Produknya apa aja sih? Pendapatannya tuh dari mana aja sih? Terus, biaya penjualan dan segala macam itu apa aja sih? Nah, makanya kita sebagai investor harus tahu nih kita tuh beli saham apa, perusahaannya tuh apa gitu. Jangan asal beli kucing dalam karung. Nah, sebenarnya kalau cara yang pertama yaitu ngelihat bisnis model, kita tuh harus tahu gimana analisa laporan keuangan. Saatnya kita untuk bedah laporan keuangannya. Nah, buat teman-teman yang belum tahu cara gimana baca laporan keuangan untuk pemula, teman-teman wajib untuk lihat video ini dulu ya, karena di sini aku udah jelasin secara singkat gimana baca laporan keuangan. Nah, karena sebelumnya kita turutin banget saham ICBP atau Indofood CBP Sukses Makmur. Nah, di video ini kita juga bakal bedah ICBP itu juga. Nah, kalau bisnis model nih, balik lagi. Kita ambil contoh kayak ayam geprek, penjual ayam geprek. Dia tuh jualan apa sih? Terus bebannya tuh apa aja? Makanya di sini yang kita lihat adalah revenue-nya dan juga biayanya yang dia keluarkan tuh apa aja gitu. Kalau ayam geprek, dia pendapatannya ya dari jual ayam geprek kayak gitu. Nah, terus biayanya apa aja yang dikeluarin? Misal beli ayam, beli bawang, beli tomat, beli cabai dan segala macam. Nah, itu tadi yang aku bilang kita lihatnya di laporan keuangan. Nah, gimana cara lihatnya? Yuk aku kasih tahu. Teman-teman download dulu nih laporan keuangan ICBP di www.idx.co.id. Nah, berhubung laporan keuangan kuartal ketiga atau triwulan ketiga ICBP ini belum keluar, jadi kita ambil yang triwulan kedua aja. Nah, di sini balik lagi revenue dan COGS-nya. Revenue itu kita lihat yang penjualan neto, terus kalau yang COGS atau beban itu kita lihat yang beban pokok penjualan. Nah, di sini nih. Nah, nanti penjabarannya kita lihat di halaman 31, 32, terus 25, 32, oke? Nah, kita ke catatan kaki nomor 32. Kan di sini dijabarin satu-satu ya. Pendapatan neto dari si ICBP ini. Ada dari penjualan mie instan, dairy atau susu, terus makanan ringan, penyedap rasa, dijabarin satu-satu. Nah, terus kita lihat dari keseluruhan produk ICBP ini yang mana sih dia tuh menghasilkan pendapatan paling banyak. Kalau dilihat di sini kan mie instan nih atau yang biasa kita kenal Indomie yang menghasilkan pendapatan paling tinggi. Kalau tadi pendapatan netonya itu atau penjualan neto dari ICBP itu senilai 28 triliun. Nah, di sini dia menjual mie instan aja itu pendapatannya sampai 20 triliun. Jadi otomatis dari penjualan Indomie aja ini dia tuh mendapatkan 72%. Jadi bisa dibilang bisnis modelnya dia ini yang paling bisa menghasilkan keuntungan ya dari penjualan Indomie. Kalau kayak susu dan lain-lain itu cuman kayak tambahan aja kayak gitu. Nah, tadi kan kita udah tahu nih kalau dari penjualan neto untuk saham ICBP itu dia paling banyak menjual untuk produk mie instan atau Indomie. Nah, setelah itu kita harus cari tahu juga nih biaya atau beban yang dikeluarkan untuk
beli atau untuk membuat suatu produk Indomie itu apa aja. Kalau misalkan Indomie butuhnya kayak beban atau biaya produksi untuk tepungnya atau untuk bumbunya. Terus kalau misal susu, misal untuk beli susu asli, susu murni atau mungkin gula. Nah, kita harus tahu. Nah, itu kita lihat di cost of goods sold ini. Nah, ini ada di catatan kaki nomor 25. Nah, di sini kan dijabarin kan bahan baku yang digunakan itu berapa untuk pembeliannya, terus beban produksi dan segala macam di sini dijabarin. Nah, udah kan, kita udah tahu nih cara yang pertama yaitu ngelihat bisnis model. Yang paling penting yaitu adalah revenue dan juga biaya-biayanya. Ini sih yang harus kalian ketahui. Nah, terus yang kedua, apa sih cara aku yang kedua? Yang kedua yang sering banget aku bahas, semisal aku bedah saham secara singkat di TikTok, Instagram, yaitu adalah growth atau prospek ke depannya. Nah, untuk teman-teman pemula itu biar cara gampangnya gimana sih ngelihat growth atau prospeknya, ya cari saham yang pergerakan grafiknya itu adalah uptrend. Nah, cara ngelihat uptrend itu gimana? Aku udah pernah bahas di video ini, analisa singkat untuk technical, yaitu kita tuh harus tahu setidaknya uptrend, sideways, downtrend. Nah, saham ini sebenarnya 5 tahun ke belakang trennya itu gimana? Makanya aku selalu bilang untuk teman-teman pemula untuk hindarin dulu saham yang baru IPO atau initial public offering. Nah, saham IPO tuh apa sih? Nah, teman-teman yang belum tahu wajib nonton dulu videoku yang ini. Aku udah pernah bahas secara jelas dan lengkap tentang saham IPO. Nah, kalau teman-teman pemula yang kemarin juga baru mau belajar investasi, mungkin tahu lah ya kasusnya saham Buka. Nah, kita belum tahu nih cara nganalisa growth-nya karena dia baru menawarkan sahamnya ke masyarakat itu baru tahun ini. Gimana kita mau ngeliat prospek ke depannya? Makanya aku selalu bilang nih, pokoknya aku tuh nggak pernah nyaranin teman-teman pemula untuk beli saham IPO. Tapi kalau emang niat, maksudnya pengen banget, ya terserah kalian. Karena balik lagi, keputusan untuk beli ataupun jual itu balik ke diri masing-masing. Seperti yang aku bilang tadi, untuk teman-teman pemula gimana sih cara ngeliat grafik yang paling gampang? Teman-teman bisa lihat di aplikasi sekuritas masing-masing, bisa di iPod, Ajaib, Mandiri Sekuritas, terus Mirai Aset, atau kalau mau yang lebih simple bisa lihat di RTI Bisnis kayak gini. Misal kayak aku sering bedah saham kan sering tuh aku ngeliatin grafik 1 tahun, 3 tahun, ataupun 5 tahun. Nah, paling enggak kita tuh ngeliat grafik 3 tahunnya, atau biar lebih aman ya 5 tahun terakhirnya kayak gitu. Kita ngeliat apakah dia tuh sideways, downtrend, atau uptrend. Nah, kalau pemula cari saham yang uptrend, yaitu pergerakan grafiknya selalu naik ke atas. Berarti saham ini emang bagus dan naiknya ini juga disebabkan oleh sentimen positif atau berita-berita positif. Misal laporan keuangannya bagus, atau emang penjualannya juga bagus, terus emang dia dibeli asing karena kinerjanya juga bagus, bukan karena sentimen-sentimen yang negatif kayak gitu. Karena biasanya kalau sentimen negatif itu sahamnya bakal naik turunnya itu liar. Nah, terus yang ketiga ini adalah valuasi. Valuasi ini kita lihat untuk tahu saham ini tuh harganya masih wajar atau emang udah kemahalan atau malah masih diskon atau lagi murah kayak gitu. Nah, kita ambil contoh lagi tadi kayak ayam geprek. Penjual geprek dia mau beli ayam, bahan baku utamanya ayam. Ayam 1 kilo misal 30.000 nih 1 kilo. Tapi dia malah beli ayamnya itu 50.000 1 kilo. Otomatis ayam yang dia beli itu lebih mahal. Nah, kalau ayam yang dia beli ini lebih mahal, otomatis dia bakal susah untuk ngebalikin modalnya atau untuk cari cuan lah atau dapetin keuntungannya tuh susah karena bahan yang dia beli atau produk yang dia beli ini lebih mahal dibandingkan harga wajar atau harga aslinya kayak gitu. Aku juga mau cerita nih. Pertama kali nih aku tahu saham atau aku mau mengenal belajar tentang saham. Aku pertama kali yang aku beli saham itu adalah Unilever di harga 8.000 atau 10.000 aku lupa. Nah, di situ harganya itu udah mahal banget dibandingkan laba yang dihasilkannya ataupun modalnya dia. Nah, gimana sih cara ngelihat valuasi dia mahal apa enggak? Ya baik lagi kita ngelihat PER dan PBV. Ini tuh kenapa sih selalu digunain oleh investor? Karena ini adalah 2 rasio yang paling tepat
karena emang berdasarkan dengan kinerja ataupun laporan keuangan dari saham tersebut. Jadi emang yang paling efektif lah dua rasio ini yang paling harus diperhatikan istilahnya. Aku kupas secara singkat lagi. Per kita ngelihat harga wajar saham terhadap laba yang dihasilkannya. Kalau PBV itu adalah harga wajar saham terhadap modalnya dia. Balik lagi nih ke ayam geprek nih. Nah, kalau kita ngelihat per si penjual ini dengan harga ayam yang dia beli 50.000 per kilo tadi, itu gimana sih dia mau ngehasilin cuan? Dia harga wajarnya biasanya kalau ayam geprek kisaran harganya kan cuma 15.000, 13.000. Sedangkan kalau dia beli ayam yang 50.000 1 kilo tadi, berarti kan harganya itu nanti dia bakal lebih sulit gitu untuk bersaing dengan kompetitor lain kayak gitu. Nah, begitu juga dengan PBV atau book value-nya atau modalnya dia. Dia modalnya aja udah 50.000 sekilo, sedangkan harga jualnya dia aja seharusnya cuma 15.000, 13.000. Ya gimana mau laku? Kayak gitu. Gimana dia mau balikin modalnya dia? Kayak gitu. Nah, gitu pun dengan saham. Kita beli saham yang udah kemahalan, menurut kalian efektif nggak sih? Atau kita beli saham ini harganya itu masih murah, ya otomatis nanti kalau sahamnya udah harga seharusnya otomatis kita bakal cuan. Nah, setidaknya teman-teman pahami dulu konsepnya. Kita beli saham ini, setidaknya kita beli saham tuh di harga yang tepat, istilahnya kayak gitu. Kita nggak asal beli, tahu-tahu ternyata kita beli harga saham yang udah mahal banget, yang tahu-tahu tiba-tiba dia jatuh. Misal kita ambil contoh kayak Unilever, tiba-tiba harga sahamnya jatuh, ya sulit untuk naik lagi. Kayak gitu. Nah, jadi aku mau rangkum 3 cara aku beli saham tadi. Yang pertama, kita ngelihat bisnis model untuk tahu nih gimana ini saham apa yang kita beli gitu. Perusahaannya perusahaan apa yang kita beli ini. Terus yang kedua, kita ngelihat growth atau prospek. Nah, untuk ngelihat growth atau prospek ini menentukan saham yang kita beli ini bagus apa enggak secara jangka panjang. Nah, terus kalau yang ketiga, valuasi. Untuk menentukan apakah ini waktu yang tepat untuk beli. Kalau ini harganya emang udah wajar ya kita beli, tapi kalau udah kemahalan ya kita analisa lagi, atau memang ya mungkin cari produk lain atau saham lain, dan mungkin kalau emang pengen saham ini ya tunggu saat dia udah murah atau balik ke harga aslinya. Oke, sekian video dari aku. Itulah cara aku untuk beli saham pakai 3 cara ini, dan cara ini selalu aku ulang-ulang loh, nggak bohong kayak gitu. Nah, buat teman-teman pemula yang juga masih bingung, bisa terapin 3 cara aku ini. Siapa tahu setelah nganalisa 3 cara ini ya teman-teman jadi punya insight atau pandangan yang bisa dikembangkan lebih dari 3 cara aku ini. Nah, semoga setelah nonton video ini teman-teman juga nggak bingung lagi nih mau beli saham, kapan waktu yang tepat, apakah saham ini bagus, terus dan segala macam. Oke, see you on my next video. Semoga sekali lagi bermanfaat ya. Jangan lupa like, comment, and subscribe, dan jangan lupa share juga biar teman-teman pemula yang lain tahu juga. See you on my next video. Bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.